Qin Chen merasa bahwa Dewa Kaisar Huazi mengandalkan pemahamannya yang lebih kuat tentang kekuatan takdir untuk menembus dunia takdirnya. Ibarat dua sungai yang suhu dan warnanya berbeda, jika menyatu, warna dan suhunya secara alami akan berubah, dan siapa yang lebih kuat akan mendominasi. Langkah ini sangat kuat. Qin Chen terkejut. Dalam hal kekuatan-kekuatan takdir, dia pasti tidak bisa dibandingkan dengan orang kuat seperti Dewa Klan Surgawi yang telah tenggelam di dalamnya selama ribuan tahun. Dia segera merasa bahwa dunia takdirnya sepertinya diganggu oleh pihak lain, dan dia tenggelam dalam kekuatan menakutkan pihak lain. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ketika kekuatan takdir pihak lain menembus dunia takdirnya, aura takdir yang tak terlihat mulai menyusup dengan kekuatan takdirnya. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat gambar satu demi satu. Itu adalah dunia yang luas. Seorang wanita yang romantis dan lembut seperti bunga magnolia putih sedang berjalan di lembah romantis yang penuh dengan bunga gunung, tertawa dan berlari tanpa alas kaki. Dia memiliki rambut panjang, lengannya seperti bulan yang cerah, dan dia mengenakan kemeja tipis. Dia polos dan tanpa cacat, berputar dan berlari, dengan mata dan senyumannya, sangat mengharukan. Segera setelah itu, pemandangan berubah, dan Dewa Klan Surgawi sedang duduk bersila di mata air spiritual yang berisi cairan putih susu. Sebagian besar tubuhnya tenggelam di mata air spiritual di bagian atas tubuhnya. Kedua setengah lingkaran juga menjulang, sangat mengharukan. Pihak lain sedang berlatih, dan kekuatan takdir yang tak terlihat melekat di sekelilingnya, membuat rambut panjangnya berkibar bebas dan ganas. Ini, seperti apa rupa penguasa klan surgawi ketika dia masih muda. Qin Chen tampak terkejut. Ketika nasib kedua belah pihak terjerat, Qin Chen secara alami dapat melihat banyak adegan dalam takdir klan surgawi. Dia polos dan romantis ketika dia masih kecil, dia lembut dan menyentuh ketika dia dewasa, dan dia juga tumbuh dewasa sedikit dan mengambil kendali klan surgawi. Ada juga adegan pembunuhan dengan kekerasan. Seluruh hidupnya tercermin dalam pikiran Qin Chen. Tentu saja, ada lebih banyak lagi, selama itu tentang dia berlatih sendirian di beberapa tempat khusus, posturnya yang sangat menggoda. Adegan ini terus muncul di benak Qin Chen, membuat Qin Chen sedikit bingung. Bukankah gambaran ini agak terlalu ekstrim? Apakah ini lebih menarik dari peta jalan takdir sebelumnya? Qin Chen tercengang. Apa yang terjadi? Mungkinkah Dewa Klan Surgawi melakukan kesalahan saat dia menggunakan kekuatan magis takdirnya? Apakah Anda secara keliru mengekspos terlalu banyak adegan yang menggoda? Bukan. Melihat ekspresi tercengang Qin Chen, Kaisar Huazi tersenyum. Perpaduan takdir bukan hanya sarana untuk mengganggu takdir, tapi juga cara untuk saling memahami. Selama aku mau, aku bisa mengungkapkan masa laluku kepada orang lain, dapat membawa orang lain untuk tenggelam ke dalam jurang gelap yang tak berujung. Tujuan Kaisar Dewa Huazi melakukan ini juga untuk membiarkan Qin Chen melihat masa lalunya dan memahami masa lalunya. Dulu aku masih muda, oke. Pikir Kaisar Dewa Huazi dalam hati. Tidak. Melihat gambaran di benaknya menjadi semakin eksplisit, Qin Chen tidak bisa menahannya. Diskusi ini hampir berubah menjadi perpaduan spiritual. Dalam hal kekuatan takdir, saya tidak bisa dibandingkan dengan Nona Huazi. Saya hanya bisa menggunakan metode lain. Qin Chen merasakan kekuatan yang terus-menerus meresap ke dalam dunia takdirnya, dan matanya tidak bisa menahan diri mengembun. Kuat atau tidaknya kekuatan takdir tidak hanya bergantung pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Itu juga takdir. Aku tidak tahu apakah takdirku lebih kuat atau lebih lemah dari takdir Dewa Klan Surgawi. Hati Qin Chen tergerak,
dan dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan takdir di tubuhnya. Kekuatan takdir dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah takdir yang merupakan bawaan seseorang. Takdir yang sulit secara alamiah berarti takdir seseorang yang kuat yang setara dengan hakikat materi. Besarnya kekuatan takdir mewakili kuantitas. Dari segi kuantitas, Qin Chen secara alami jauh dari sebanding dengan dewa klan surgawi. Mengenai nasib, Qin Chen belum yakin. Jika nasibnya kuat, meski lawannya lebih besar, dia mungkin tidak bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Misalnya untuk tongkat yang sama, yang satu terbuat dari besi dan yang lainnya terbuat dari kayu. Sekalipun tongkat kayunya lebih tebal, tidak bisa lebih kuat dari batang besi. Gadis Huazi ini adalah dewa klan surgawi. Klan surgawi mengendalikan takdir, jadi nasibnya pasti sangat sulit. Aku hanya tidak tahu bagaimana jika dibandingkan denganku. Boom! Muncul, nafas menakutkan muncul dari dunia takdir Qin Chen. Begitu Qin Chen memikirkannya, dunia takdir segera berubah. Di dunia takdir tanpa akhir, pilar yang dibentuk oleh aura takdir berdiri, setiap pilar sangat megah, seperti pilar surga. Ini mendukung dunia yang luas. Ledakan. Pilar Optimus yang menakutkan dan keras menghantam kekuatan takdir yang telah menembus dunia takdir Qin Chen. Kaisar Huazi tiba-tiba mengerang dan merasakan tubuhnya dihantam benda raksasa berdengung dan mengaum, dan saya hampir pingsan di tempat. Ini adalah kekuatan takdir. Dewa Kaisar Huazi membuka mulutnya lebar-lebar, melihat pilar raksasa yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, menunjukkan ekspresi tidak percaya, kekuatan ini dari takdir. Takdir Qin Chen juga, apakah ini terlalu sulit? Mungkinkah ada takdir yang begitu sulit dan agung di dunia ini? Dewa Kaisar Huazi bertanggung jawab atas takdir banyak orang, tapi dia tetap saja. Ini pertama kalinya aku melihat nasib yang begitu kuat. Kerasnya takdir ini membuat Kaisar Dewa Huazi merasa bahwa begitu takdirnya bersentuhan, itu akan seperti telur yang menyentuh batu, dan putih telurnya akan langsung mengalir ke seluruh tanah. Engah. Di bawah pengaruh kekuatan takdir yang kuat, tubuh Dewa Kaisar Huazi bergetar, dan seteguk darah segera mengalir dari mulutnya. Dia mengerang, dan kekuatan takdir yang telah menembus dunia takdir Qin Chen langsung hancur dan tidak bisa lagi dipertahankan. Banyak adegan sebelumnya di benak Qin Chen menghilang dalam sekejap. Luar biasa. Dewa Kaisar Huazi meludah dengan lembut, dan matanya yang awalnya menawan menjadi tajam dalam sekejap. Dia adalah dewa klan surgawi. Meskipun awalnya dia bermaksud untuk memadukan takdirnya dengan Qin Chen, pada saat ini, kesombongan di hatinya juga meningkat. Saya ingin melihat seberapa tebal dan keras kekuatan takdir Anda, dan apakah saya dapat memahaminya, L. Proyeksi takdir akan datang. Dewa Kaisar Huazi menekan tangannya, dan aura takdir yang mengerikan tiba-tiba turun antara langit dan bumi, seperti dunia yang tiba-tiba tertekan. Ledakan. Seluruh sungai takdir bergejolak, dan dunia takdir Qin Chen bergetar hebat dan bergoyang. Ini adalah dunia takdir yang dikendalikan oleh Tuhan Surgawi sendiri, dan luasnya jauh lebih besar daripada dunia takdir Qin Chen. Bagus sekali, bangun. Qin Chen tidak takut saat melihat ini, dan kemauan spiritualnya yang besar mengaktifkan pilar takdir ilahi yang menakutkan, bergemuruh. Pada saat ini, seluruh takdir Tianzu seperti tongkat hitam besar yang mencapai langit, tiba-tiba menusuk langit dan menghantam dunia luas takdir yang turun dari atas. Bang! Pilar takdir ini segera mengguncang dunia takdir Kaisar Dewa Huazi, memperlihatkan retakan sekecil apapun. Apakah ini terlalu sulit? Dewa Kaisar Huazi diam-diam terkejut. Dalam hal kekuatan takdir,
dia memiliki kekuatan lebih dari 100 kali lebih besar daripada Qin Chen. Bagaimanapun, dia telah mengendalikan takdir selama bertahun-tahun. Namun dalam hal takdir, Qin Chen langsung merobek membran penghalang dunia takdirnya hanya dengan satu tusukan. Kelihatannya seperti sebuah tusukan sederhana, namun nyatanya memiliki kekuatan yang tiada habisnya dan dampak yang terus-menerus. Ini jelas merupakan pukulan mengerikan yang mengguncang jiwa. Hei, ini belum rusak, lanjutkan. Mata Qin Chen menyipit dan dia tiba-tiba mengaktifkan pilar takdirnya lagi. Karena satu pukulan tidak dapat mematahkannya, maka diperlukan 10 pukulan atau 100 pukulan. Qin Chen tidak percaya bahwa nasib Kaisar Dewa Huazi belum hancur. Dari segi nasib, Qin Chen tidak pernah takut pada siapapun. Dalam sekejap, pilar takdir yang tak terhitung jumlahnya di dunia takdir Qin Chen terus meletus, berdampak buruk pada membran penghalang dunia takdir Kaisar Dewa Huazi. Dampak demi dampak mengguncang seluruh dunia takdir, yang sangat menakutkan.